Selamat pagi kakak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Meskipun kalian belajar dari rumah, biasakan untuk tetap bangun pagi, kemudian membantu orang tua, mandi, dan sarapan. Dan sebelum belajar, sebelum nonton video ini, kita berdoa dulu ya. Bu Vina ucapkan terima kasih bagi kakak kelas 6 yang sampai saat ini masih terus semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Kakak tentu pernah melihat pelangi ya. Nah, bagaimana pelangi menurut kalian? Indah bukan? Nah, pelangi terlihat sangat indah karena warna yang berbeda-beda. Begitupun dengan hidup berbangsa dan bertanah air ini bisa menjadi sangat indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Seperti yang terjadi pada cerita berikut ini yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Berdasarkan bacaan tersebut, isilah bagan berikut ini ya. Yang pertama, apa perbedaan yang ada dalam cerita tersebut? Yang kedua, bagaimana kelima sahabat tadi menyikapi perbedaan tersebut? Yang ketiga, apa manfaat hidup rukun yang dilakukan oleh 5 sahabat di kampung Cempaka? Nah, kakak kelas 6, ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama adalah peduli, yang kedua mendahulukan kepentingan bersama, yang ketiga adalah toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan.
Kakak kelas 6, tahukah kalian jika semangat persatuan bangsa Indonesia juga tercermin pada seni budaya lokal loh? Salah satunya melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang bertemakan persatuan. Salah satunya adalah tari lego-lego. Mari kita baca teks di bawah ini ya. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari, kemudian ada seorang lelaki yang penyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Kegiatan menari berkelompok dalam jumlah yang cukup besar seperti tari lego-lego membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Nah, pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam menari. Perhatikan jenis-jenis pola lantai berikut. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Contoh yang menggunakan pola lantai vertikal adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris dari Bali. Kemudian pola lantai horizontal, lurus ke samping. Kalau vertikal itu lurusnya ke belakang. Nah, kalau horizontal lurusnya menyamping. Contohnya adalah tari Saman dari Aceh. Kemudian pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Kakak kelas 6, puji Tuhan, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Pesan dari Bu Vina untuk kalian, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, terus rajin mengirimkan tugas-tugasnya, dan semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati.